Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam berjumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini kita akan masuk dalam edisi khusus kita, yaitu edisi khusus Natal. Dan kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sony Langingi. Beliau melayani anak-anak asuh di daerah Bantar Gebang, yaitu pembuangan sampah. Dan bagaimana ceritanya nanti kita akan dengarkan. Sebelumnya saya dan teman-teman dari Persekutuan Doa Orang Tua Murid BPK Penabur, kita akan berbagi kasih di tempat di mana Bapak Pendeta Sony melayani di tempat ini. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Panitia Natal dari Persekutuan Doa Orang Tua Murid BPK Penabur, yaitu Ibu Rondang. Mari tetap bersama dengan saya untuk mengikuti kegiatan perayaan Natal dari PDOM Persekutuan Doa Orang Tua Murid BPK Penabur. Kita akan berbincang dengan Ibu Rondang. Tetap bersama dengan saya. Shalom Ibu Rondang. Salam Bu, apa kabar? Sahabat Penobos, saya bersama dengan Ibu Rondang. Ini Ketua Panitia Natal dari Persekutuan Doa Orang Tua Murid BPK Penabur bersama dengan teman-teman. Silakan teman-teman. Iya. Ya, sebelum dengan Bapak Sony, saya akan berbincang sedikit dengan Ibu Rondang. Ibu Rondang sebagai Ketua Panitia Natal di tahun ini, rencananya pelayanan apa nih yang mau dilakukan di perayaan Natal kita pada saat ini? Iya, dalam rangka perayaan Natal PDOM Penabur tahun 2025, kami rencana di sini untuk berbagi kasih. Ya. Berbagi kasih. Ya, berbagi kasih kepada Yayasan Citra Pelangi yang ada di Bantar Gebang, tepatnya adalah tempat pembuangan sampah. Ya, ya bersama dengan anak-anak pembina asuh daripada Bapak Sony Langingi ya. Ya, betul. Iya. Ya sahabat Penobos, sebentar kita akan saksikan untuk perayaan Natal kita pada saat ini bersama dengan teman-teman dari Persekutuan Doa Orang Tua Murid BPK Penabur. Mari tetap bersama dengan kami. Banyak virus, banyak bakteri. Tapi kalau adik-adik lagi berdoa, Tuhan luputkan dari virus bakteri, amin. Walaupun tinggal di sini, tapi tetap diberi kesehatan sama Tuhan, amin. Walaupun alatnya banyak banget, tapi Tuhan lindungi sehingga makanan kalian bergizi dan sehat, membuat tubuh kita sehat, amin. Tapi harus berdoa. Karena waktu berdoa, Tuhan berkati makanan yang kita makan, diluputkan
Jadi bangun pagi apa tadi? Berdoa. Sebelum makan harus apa? Berdoa. Kita harus melakukan apa? Kalahkan kejahatan dengan sekali lagi sama-sama. Kalahkan kejahatan dengan adik ngomong dari awal, katakan kalahkan. Jadi kalau dijahatin, jangan balas dengan kejahatan. Kalian gak ada bedanya. Orang jahat pasti masuk. Nah, orang jahat masuk mana? Neraka. Jadi kalau orang jahat sama adik-adik, adik-adik balas dengan kejahatan, berarti adik-adik masuk mana? Neraka juga, ya. Gak boleh. Keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, tidak mau hati yang gembira. Tuhan senang. Hatinya supaya tetap gembira ya. Walaupun gak punya duit, hatinya gembira. Amin. Oke. Saatnya kita mau berbagi hadiah. Sahabat Prabos, kita sudah menyaksikan bagaimana teman-teman, yaitu para ibu-ibu yang punya hati untuk melayani di hari Natal ini, yaitu melayani anak-anak binaan dari hambanya Bapak Pendeta Sony di kawasan pembuangan sampah Bantar Gebang. Ada 40 anak yang hadir hari ini. Tetapi tahukah saudara, sebetulnya ada 250 anak binaan yang selama ini dibina oleh Bapak Sony. Bukan hal yang mudah, sahabat Prabos, untuk membina mereka dan merangkul mereka untuk mereka boleh belajar tentang nilai-nilai kebenaran yang mengubah hidup mereka, pola pikir dan cara pandang mereka. Sahabat Penerobos, hari ini mereka sangat bersuka cita karena mereka bukan hanya mendapat bingkisan, tapi mereka mendapat makanan dan mereka disegarkan dengan hiburan dan games-games hari ini yang dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di Persekutuan Doa Orang Tua Murid BPK Penabur. Sahabat Penerobos, nanti kita akan berbincang langsung dengan Bapak Sony bagaimana begitu banyak rintangan, tantangan yang dihadapi oleh beliau untuk membuat Bapak Sony bisa dipercaya di kawasan ini. Sahabat Penerobos, ada 250 anak binaan dengan 5 titik di mana Pak Sony melayani mereka dengan mengajarkan mereka bahasa Inggris, matematika, mengajarkan mereka juga komputer, dan dengan keterbatasannya beliau tetap punya hati untuk melakukan walaupun begitu banyak tantangan
rintangan-rintangan yang dihadapi beliau untuk melengsar beliau dari pelayanan, yaitu untuk membina anak-anak di daerah pembuangan Bantar Gebang ini. Nanti kita akan bicara secara langsung, dan sahabat penerobos, suatu hal yang luar biasa mulia ketika kita punya hati untuk jiwa-jiwa, dan itu dilakukan oleh Bapak Sony dengan istrinya. Beliau adalah dosen sahabat penerobos, tetapi beliau tetap memberi waktu untuk melayani jiwa-jiwa, yaitu mereka di kawasan pembuangan yang mungkin gak begitu banyak orang mau dekat dengan mereka karena harumnya mereka. Sahabat penerobos, tadi kita juga sudah melihat bagaimana tumpukan gunung sampah. Saya pikir itu gunung, saudara. Ternyata itu sampah yang bergunung-gunung. Dan sahabat penerobos bisa membayangkan wanginya yang ada di kawasan ini. Tetapi Bapak Sony mengajarkan mereka untuk mereka tetap dalam kondisi rapi ketika berjumpa dengan tamu, atau ketika mereka mau belajar, mereka harus rapi, mereka harus mandi, mereka harus wangi. Dan itu membentuk gaya hidup yang demikian yang ada pada mereka anak-anak asuh di bawah pembinaan Bapak Sony. Jadi sahabat penerobos, bagaimana Bapak Sony bisa mempunyai hati demikian? Saya percaya Tuhan menaruhkan hatinya kepada Bapak Sony dan istri untuk melayani jiwa-jiwa. Walaupun begitu banyak rintangan, walaupun begitu banyak tantangan, tidak membuat Bapak Sony undur. Dia tetap maju. Dan saya percaya anugerah kasih karunia Tuhan yang sangat besar itu yang memampukan Bapak Sony dan istri bertahan sampai hari ini. Kita akan terus berdoa dan kita akan terus mendukung Bapak Sony. Sahabat penerobos yang mendengar program ini, kalau sahabat penerobos tergerak untuk ikut ambil bagian dalam membantu pekerjaan pelayanan di anak-anak binaan Bantar Gebang, sahabat penerobos boleh hubungi nomor di bawah ini. Nanti saya akan hubungi langsung sahabat penerobos dengan Bapak Sony. Bagaimana pelayanan Bapak Sony, sahabat penerobos juga bisa langsung bertanya dengan beliau, karena beliau sangat membutuhkan. Selain tempat rumah singgah yang disewa setiap bulannya, Bapak Sony harus menyisihkan sebagian dari hasil kerjanya untuk membayar sewa tempat di mana anak-anak itu boleh dibina, dan juga komputer yang sangat terbatas. Oleh karena itu sahabat penerobos, biarlah kita memiliki hati Tuhan, hati yang berbelas kasih buat jiwa-jiwa, menjangkau mereka anak-anak yang ada di kawasan Bantar Gebang. Dan saya percaya dengan kehadiran Bapak Sony dan juga sahabat penerobos yang ada saat ini, yang tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan ini, maka akan mengubah pola pikir dan cara pandang anak-anak yang tidak punya pengharapan menjadi anak-anak yang penuh pengharapan. Karena banyak dari antara mereka juga yang tidak bersekolah, sahabat penerobos, karena pekerjaan-pekerjaan yang diminta oleh orang tuanya, yang menuntut ia untuk membantu orang tuanya untuk mendapatkan penghasilan, yaitu di pembuangan sampah Bantar Gebang. Jadi sahabat penerobos, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa yang Tuhan inginkan bukan sekedar persembahan, tetapi hati yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah itu juga ada pada sahabat penerobos. Kita memiliki hati Tuhan, hati yang penuh belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita hibur, yang perlu kita bangun dan beri motivasi. Biarlah melalui perkataan kita, melalui sikap dan tindakan kita, boleh mengubah orang di sekeliling kita agar mereka pun beroleh kasih karunia sebagai mana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Demikian sahabat penerobos, tetap berjuang, tetap belajar untuk tetap bertekun, dan jangan pernah menyerah. Apa arti GOB? GOB adalah Generation of Breakthrough. Sahabat penerobos, ada yang menelpon saya berkata, "Ibu, artinya apa sih kalau di setiap akhir acara Ibu selalu berkata GOB?" Sahabat penerobos, GOB artinya Generation of Breakthrough, generasi penerobos. Kita diperlengkapi, dipersiapkan untuk menjadi penerobos-penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang kita lihat mengecewakan, walaupun yang kita dengar menyakitkan, walaupun yang kita hadapi menakutkan, jangan pernah berpikir mundur, jangan pernah menyerah. Tetap maju, tekun pikul salibmu, tetap melayani, tetap melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, dan tetap dengan semangat, saudara, maju lebih lagi, belajar lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi melalui setiap proses-proses kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyerah atau mundur karena proses, tapi bertahanlah. Proses adalah kesempatan.
kita dilatih oleh Tuhan untuk mempunyai gaya hidup kerajaan surga. Jadi sahabat Probos, kita juga harus punya pola pikir yang berubah, cara pandang berubah. Seperti yang Pak Sony lakukan buat anak-anak binaan di pembuangan sampah Bantar Gebang. Sedemikian juga kita juga harus mengalami perubahan dalam pola pikir, dalam cara pandang kita. Yaitu dengan cara tetap bertekun belajar, mengenal firman dan kebenarannya, praktekkan di setiap kesempatan. Saya percaya saudara akan mengenali Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menolong dengan caranya yang ajaib, Tuhan yang menyembuhkan kita dari sakit kita, dan Tuhan yang terus melatih kita agar kita tetap kuat bertahan di tengah badai sekalipun. Ya sahabat Probos, bersyukur untuk panggilan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah ketika kita boleh layak mendekat kepada Tuhan, biarlah demikian juga kita berdoa anak-anak binaan di daerah pembuangan sampah Bantar Gebang juga memperoleh kasih karunia Allah untuk mengalami perubahan dalam pola pikir, cara pandang. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi di luar Tuhan, firman Tuhan jelas katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus melekat kepada Tuhan. Dan itulah yang wajib kita ajarkan kepada orang di sekeliling kita. Melekat kepada Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan di setiap proses hidup kita. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan hanya mendatangkan kehancuran dan ketidakpastian hari depan sahabat Probos. Tetapi saya percaya ketika di tengah masalahmu yang sangat berat, engkau datang kepada Tuhan, engkau akan mempunyai solusi demi solusi. Engkau akan melihat jalan keluar dari Tuhan dan engkau akan terharu dan bangga akan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu banyak cerita tentang Tuhan. Dan itu hanya didapat di setiap proses hidup kita, yaitu ketika kita melakukan pekerjaan baik. Walaupun ada harga yang harus kita bayar, tapi bayarlah harganya. Bukan karena kita, Roh Kudus memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita membayar harganya. Tetap berjuang dan semangat sahabat Probos. Percayalah ada kemuliaan yang Tuhan janjikan jauh lebih besar dari apa yang harus kita bayar hari ini. Dari pengorbanan yang kita berikan hari ini. Oleh karena itu sebagai para pelayan Tuhan yang mendengar tayangan hari ini, marilah sahabat Probos, kuatkan dan teguhkan hati kita. Bertahan, mata kita biarlah tertuju hanya kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan dan terus pikul salibmu. Dan lihatlah ujung perjalanan kita adalah kemuliaan yang kalau Paulus katakan jauh lebih besar dari apa yang ia harus tanggung. Yaitu penderitaan-penderitaan yang dialami Paulus. Demikian sahabat Probos, tetap kuat dan semangat. Oke, kita akan berjumpa langsung dengan Bapak Sony. Tetap bersama dengan saya. Shalom sahabat Probos, hari ini dengan edisi khusus Natal kita dengan tema Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, saya akan berbincang-bincang dengan hambanya Bapak Sony yang mungkin boleh perkenalkan diri. Silakan Pak Sony. Shalom Benorobos, nama saya Sony Langingi. Saya tinggal di daerah sekitar Bantar Gebang dan saya punya anak 3. Dan pelayanan saya pertama saya mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi, dan yang kedua saya melayani di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, fokusnya kepada anak-anak para pemulung. Ya sahabat Benorobos, pelayanan hambanya ini luar biasa banget saudara. Saya kagum sekali karena beliau mau datang ke lokasi pembuangan sampah yang sahabat Benorobos pasti tahu lah ya, wangi sekali ya. Nah ini tadi saya lewat itu dalam bentuk gunung sampah saudara. Saya pikir itu gunung, ternyata itu ada tumpukan sampah seperti gunung. Dan di sekeliling itu ada rumah-rumah penduduk, yaitu mereka para pemulung dengan anak-anaknya di lingkungan itu. Nah Pak Sony punya hati untuk itu. Oke, sebentar kita akan berbicara dengan Pak Sony lebih lanjut lagi. Pak Sony, saya mau bertanya nih, Pak Sony sudah berapa lama nih Pak Sony pelayanan di anak-anak binaan yang ada di Bantar Gebang ini? Saya ke tempat Bantar Gebang, pembuangan sampah Bantar Gebang itu sejak 2010. 2010, cukup lama ya sahabat Probos ya. Dan terobosan apa yang Pak Sony lakukan di lokasi ini Pak? Yang pertama adalah kita membangun rumah singgah, yang kita sebut rumah singgah. Jadi rumah singgah itu kita kumpulkan anak-anak pemulung untuk belajar di tempat kami. Oh, pelajaran dalam bentuk pelajaran apa aja Pak Sony? Ya, kami buat pelajaran umum. Pertama itu seperti belajar membaca, menulis, menghitung, les komputer, dan kami ada pembinaan karakter. Pembinaan karakter, khususnya itu sih ya, pembinaan karakter sebetulnya. Ya, ada berapa anak nih Pak Sony selama ini dalam pembinaan?
sampai Untuk sejauh saat ini anak-anak yang aktif di rumah singgah kami itu ada 250 anak. 250 anak. Iya. Pak Sony dengan berapa puluh orang yang membantu Pak Sony dalam pelayanan ini? Kami paling dibantu dengan ya istri saya ikut mengajar, kemudian ada beberapa teman juga yang suka volunteer ikut membantu mengajar. Oh begitu ya, luar biasa ya Pak Sony ya. Jadi Pak Sony sudah punya rumah singgah sendiri di sini. Iya, jadi kita kasih nama rumah singgah Citra Pelangi. Citra Pelangi ya. Dengan 250 anak tentunya rumah singgahnya cukup besar ya Pak Sony ya. Kami buat dalam 3 rumah singgah, jadi tidak satu tempat. Oh nggak di satu tempat, Iya. ada 3 titik Ada 3 ya. titik rumah singgahnya. Iya. Ya, Semua ada di tempat-tempat lokasi pembuangan sampah Bantar Gebang. sendiri. Lokasi pembuangan sampah. Ada di lokasi pembuangan sampahnya sendiri. Tapi ada satu tempat yang mungkin Pak Sony udah punya sendiri. Belum. Untuk kumpulkan mereka. Belum. Untuk hari ini yang pertama yang kita pakai acara hari ini itu ruko yang kami sewa tahunan. Dan kalau yang di tempat lain itu adalah rumah-rumah gubuk tempat mereka binaan tinggal. kami yang pemulung kita gunakan. Oh gitu, sahabat penerobos. Jadi mereka Pak Sony masih menyewa tempat ya. Tadi kita merayakan Natal di tempat Pak Sony sewa ya. Nggak terlalu besar ya. Mungkin bisa menampung berapa anak di situ Pak? Paling kita hanya bisa menampung 70 anak sudah. 70 Sangat anak banyak. itu udah sangat padat Sangat ya. padat. Jadi selebihnya ada 250 anak, berarti sisanya itu di lokasi-lokasi mereka. Iya. Gubuk-gubuk mereka Gubuk-gubuk tinggal ya mereka. Pak Sony Iya, ya. betul sekali. Ya sahabat penerobos. Jadi Pak Sony rindu ya tentunya ya punya tempat sendiri ya Pak Sony ya. Iya. Ya sama ini ya. Iya. Masih sewa setiap Masih bulan harus sewa, bayar ya. iya. Ya sahabat penerobos begitu terkutuk hatinya untuk ikut berbagi untuk pelayanan Pak Sony untuk rumah singgah. Paling tidak pengharapan Pak Sony mau berapa 1000 meter gitu? Ya kalau saya sih yang penting anak-anak bisa ada tempat. Iya. Ya 100 meter 100 cukup. meter cukup ya, luar biasa ya sahabat penerobos ya. Dan untuk kayak kursus komputer dengan 250 anak ini, Pak Sony punya berapa komputer yang dipakai untuk anak-anak binaan? Untuk sekarang saya tinggal ada 3 laptop. 3 Tadinya kami punya PC ada sekitar 6. Cuma karena kita buat rumah singgah di gubuk, jadi biasa kalau hujan bocor, Ya. basah dan rusak semua unitnya. Gitu ya, jadi pakai laptop sekarang Jadi ada 3 laptop ya. Ada 3 laptop. Iya, mungkin sahabat penerobos juga yang tergerak hatinya untuk menabur dalam bentuk laptop untuk ngajar untuk anak-anak binaan. Silakan sahabat penerobos boleh hubungi nomor di bawah ini. Nah, sahabat penerobos, tadi saya melihat gitu ya di lokasi tempat pembuangan sampah ya, pasti baunya wangi banget ya Pak Sony, tapi bertahan ya di lokasi, apalagi membina mereka di lokasi tempat mereka tinggal ya, berarti dekat sama gunung sampah tadi ya Pak Sony Iya, ya. benar sekali. Gimana Pak Sony bisa tahan cium wanginya begitu? Mungkin karena sudah terbiasa ya. Oh gitu ya. Cuma kalau saya ingat waktu pertama kali saya datang tuh 2010, saya masuk di tempat pembuangan, saya pernah kena hepatitis A. Oh, Badan saya kuning semua. oh apa penyebabnya itu Pak Sony? Sampah, Oh karena sampah itu. pengaruh. kotoran pengaruh. Ya, Oh, gitu jadi ya. waktu saya ke dokter, ya ini adalah virus kata dokter. Ini dari sampah, dari sampah. Oh gitu ya. Tapi mungkin karena sudah terbiasa, tubuh sudah mengikuti, Boy. Tapi nggak kapok ya Pak Sony ya. Iya. Walaupun diperiksa hasilnya hepatitis A karena sampah begitu. Tapi Pak Sony nggak kapok, nggak bilang udahlah saya berhenti pelayanan di sini. Gitu nggak ya Pak Sony ya? Sampai hari ini belum. Belum ya? Tidak dan Tidak, pasti tidak tidak ya, Pak akan Sony ya. ya. Karena- Saya lebih mengutamakan Iya. pelayanan pembuangan sampah, Bu. Oh Iya. iya. Tadi saya lihat anak-anaknya itu rapi-rapi Pak Sony. Apakah emang sebetulnya begitu ya Pak? Mereka bersih, rapi begitu Pak? Nggak kelihatan mereka sebagai anak-anak pemulung Pak? Sejak saya masuk di rumah singgah yang kami buat, ada sesuatu yang saya buat, atur, ya. Saya ajarin anak-anak untuk datang ke rumah singgah kami itu harus bersih. Oh begitu. Sama orang tuanya. Jadi mereka harus mandi, pakai baju yang bagus. Ya, di samping mereka mau melatih dirinya, mereka juga menunjukkan itu menghargai tamu yang datang. Ya, Saya ajarkan betul. begitu supaya ya tidak mengganggu para tamu. Betul luar biasa Pak Sony ya. Biasanya kan kalau ada tamu datang sengaja dibuat kumuh-kumuh banget supaya ditaruhkan belas kasihan untuk memberi lebih lagi ya. Tapi Pak Sony tidak mengajarkan hal demikian untuk mereka harus rapi ya Pak, Iya. bertemu dengan siapapun tamu yang hadir ya.
Sahabat Perobos, indah pelayanan hambanya Bapak Sony Langingi melayani anak-anak asuh ya, 250 anak selama hampir 15 tahun ya Pak Sony ya berarti ya melayani ini, dan beliau tidak pernah berpikir untuk mundur. Walaupun pernah kena hepatitis A karena sampah, tapi tidak membuat ia undur untuk melayani Tuhan sampai garis finish, sampai terbentuk karakter Kristus ya Pak Sony ya. Oke, mungkin Pak Sony ada kata-kata motivasi yang boleh diberikan atau disampaikan kepada sahabat Perobos, bisa memotivasi kita untuk bermisi begitu. Silakan Pak Sony. Buat saya misi itu adalah isi hati Allah. Jadi orang yang bermisi adalah orang yang melakukan isi hati Tuhan. Jadi itu yang memberikan motivasi buat saya, bahwa saya mau menyampaikan kepada yang lain bahwa walaupun kita berada di tempat pembuangan sampah, di situ ada Tuhan dan Tuhan mengasihi kita semua. Ya, seperti itu Bu ya. Saya juga punya sebuah harapan buat mereka, adalah yang pertama adalah saya ingin mereka itu memutuskan mata rantai dari pemulung, karena keberadaan anak-anak yang kami ada di sini itu, pemulung itu menjadi sebuah mata rantai yang tidak terputuskan. Jadi orang tua, anak, dan sampai ke bawah. Seperti itu Bu. Jadi dengan pelayanan ini berharap bahwa mereka tidak meneruskan generasi pemulung, tapi mereka menjadi orang-orang hebat ya Pak ya. Betul, amin, pasti itu akan terlaksana karena ada Tuhan di tempat ini, dan hati yang tulus untuk melayani jiwa-jiwa, yaitu anak-anak yang mungkin mereka nggak mendapat perhatian khusus gitu ya. Sekolah mereka juga mungkin ada yang nggak sekolah ya Pak Sony ya. Ya banyak. Ya banyak yang nggak sekolah ya, karena mereka disibukkan dengan bantu orang tuanya bekerja di pembuangan sampah. Demikian sahabat Perobos, percakapan saya dengan Bapak Sony Langingi hari ini, di mana Tuhan menaruhkan hati misi buat beliau, dan biarlah itu menjadi juga pelajaran buat kita hari ini untuk kita punya hati yang bermisi. Karena saya percaya dimanapun Tuhan menempatkan kita dengan hati yang tulus, kita mau melayani Tuhan, maka akan ada banyak jiwa-jiwa yang kita jangkau dan menangkan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah Natal ini membawa satu pesan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Salam GOB. Tuhan Yesus memberkati.